Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dilaporkan sudah ikhlas jika mereka gagal mendatangkan Frenkie de Jong di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan sudah punya gelandang baru yang akan mereka datangkan ke Old Trafford musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa United sudah menentukan siapa opsi pengganti Frenkie de Jong. Ia adalah gelandang Napoli, Fabian Ruiz. Ada alasan mengapa MU mengincar Fabian Ruiz. Ini disebabkan sang gelandang punya kemampuan mengumpan yang sangat bagus. Ia punya akurasi umpan yang bagus dan juga mampu mendikte tempo permainan timnya. Kemampuannya ini tidak kalah bagus dengan De Jong sehingga Ten Hag tertarik merekrutnya. Laporan terbaru mengklaim bahwa alasan lain mengapa Manchester United tertarik merekrut Fabian Ruiz karena harganya yang lebih terjangkau. Kontrak Fabian Ruiz di Napoli habis di tahun 2023. Ia tidak mau memperpanjang kontraknya hingga Napoli pasti menjualnya di musim panas ini. Tebusan sekitar 30 juta euro diyakini cukup untuk memboyong Fabian Ruiz di musim panas ini. Jadi MU sangat tertarik merekrut sang gelandang. Dalam beberapa hari terakhir terdengar kencang kabar bahwa Manchester United tertarik mendatangkan penggawa Bayern Munchen yakni Leroy Sané di musim panas 2022. Namun Direktur Olahraga Bayern Munchen, Hasan Salihamidzic, dengan tegas menepis rumor kepergian Leroy Sané tersebut. Sehubungan dengan itu, Salihamidzic mengatakan kabar Leroy Sané ke Manchester United adalah sebuah kebohongan. Tidak ada kebenaran untuk itu. Transfer Leroy Sané ke Manchester United, dia adalah pemain penting bagi kami. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu sama sekali, kata Salihamidzic dikutip dari Diario AS. Kualitas pertahanan MU jadi sorotan setelah kekalahan 1-2 dari Brighton dalam duel pembuka Premier League 2022-2023 pada Minggu 7 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Koordinasi antar pemain tampak bermasalah. Pertahanan MU dianggap bersalah dalam dua proses kebobolan tersebut, tapi Erik ten Hag tidak setuju. Apa katanya? Erik ten Hag membantah tudingan bahwa pertahanan MU jadi penyebab kekalahan kali ini. MU bermain sebagai tim dan kalah sebagai tim. Mereka perlu memperbaiki kesalahan bersama. Ini bukan kesalahan lini belakang. Kami bertahan sebagai tim dan kami membuat kesalahan umpan yang tidak perlu di lini tengah. Lalu mereka bisa merebut bola, kata ten Hag. Kami harus lebih baik lagi dalam koordinasi permainan, sebab kami sudah membagi tugas di lapangan untuk setiap pemain. Intinya, Erik ten Hag menjelaskan bahwa proses kebobolan MU dipengaruhi oleh banyak faktor di lapangan, bukan hanya kesalahan di lini belakang. Hasil ini seharusnya menyulut para pemain untuk memperbaiki performa. Cristiano Ronaldo memulai laga Manchester United versus Brighton dari bench. Begini ekspresi Cristiano Ronaldo ketika duduk di bangku cadangan Setan Merah. Cristiano Ronaldo menjadi salah satu pemain cadangan MU ketika menjamu Brighton. Erik ten Hag tidak memasang Ronaldo sedari awal walaupun Anthony Martial absen. Ronaldo sendiri sudah beberapa kali disebut tidak kerasan jika duduk di bangku cadangan. Tindakan Erik ten Hag memarkir Ronaldo boleh jadi berkaitan erat dengan situasi si mega bintang asal Portugal itu pada saat ini. Dan Cristiano Ronaldo baru masuk di menit 53. Ketika Manchester United ketinggalan 0-2, ia tidak kuasa menghindarkan Setan Merah yang akhirnya kalah 1-2 dari Brighton. Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan menaruh perhatian penuh terhadap Alejandro Garnacho. Sang pelatih sangat terkesan dengan pemuda berbakat tersebut. The Athletic mengklaim bahwa Erik ten Hag ternyata benar-benar terkesan dengan sang pemuda. Ia kian jatuh hati terhadap pemain timnas Argentina tersebut. Sejak pramusim kemarin Garnacho dilibatkan dalam tim utama MU. Ia ikut tur pramusim ke MU ke Australia, Asia, dan Norwegia.
Sejak melihat langsung Garnacho, Ten Hag dilaporkan kesemsem dengan sang pemuda. Ia menilai Garnacho punya talenta yang sangat istimewa. Belum lagi Garnacho adalah sosok pekerja keras dan perkembangannya sangat pesat dari hari ke hari. Jadi Ten Hag sangat antusias memainkan Garnacho di timnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United dan agen Garnacho akan bertemu dalam waktu dekat ini. Saat ini Garnacho mendapatkan banyak sekali tawaran untuk pindah sebagai pemain pinjaman. Banyak sekali klub dari Inggris dan luar Inggris yang ingin meminjam jasa sang pemain. Ten Hag sendiri tidak akan menghalangi Garnacho untuk dipinjamkan. Dengan catatan klub yang meminati Garnacho memiliki profil yang tepat dan juga mau memberikan jam bermain reguler bagi sang pemuda. Gary Neville menilai kekalahan Manchester United dari Brighton and Hove Albion begitu mengkhawatirkan. Gary Neville menilai MU jadi tim yang paling mudah dihadapi. Optimisme sempat tumbuh di kubu MU usai pramusim yang menjanjikan. Kedatangan Erik ten Hag juga dinilai membawa perubahan positif untuk Setan Merah. Namun MU langsung ditampar kenyataan di pekan perdana Premier League. Menjamu Brighton di Old Trafford. Harry Maguire DKK kalah 1-2. Gary Neville enggan menyalahkan Erik ten Hag. Gary Neville secara khusus menyoroti skuad dan perekrutan pemain Manchester United. Mereka tim paling mudah untuk dihadapi di liga, itu kekhawatiran besar. Keterbukaan mereka sungguh tidak bisa dipercaya, kata Gary Neville. Ini akan jadi kejutan untuk Ten Hag setelah pramusim yang menjanjikan. Ten Hag akan kecewa karena dia melihat sinyal positif di pramusim, tapi sekarang dihantam kenyataan. Pelatih butuh waktu, jadi saya tidak akan menyerangnya. Dan tiba waktunya di mana saya tidak akan lagi menyerang pemain. Kalau Anda punya bisnis dan orang-orang dalam bisnis itu tidak bisa melakukan pekerjaan untuk Anda, maka Anda menyingkirkan mereka, lanjut Gary Neville. Laga perdana Manchester United bersama manajer baru Erik ten Hag di Liga Inggris 2022-2023 berakhir di luar dugaan. Manchester United tumbang 1-2 dari Brighton di Old Trafford, Minggu 7 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Bek kanan Manchester United Diogo Dalot merasakan permainan tim tidak begitu maksimal, terutama di babak pertama saat 2 gol tim tamu lahir. Manchester United sempat bangkit setelah turun menit, tetapi hal itu masih belum cukup untuk menyelamatkan Setan Merah dari kekalahan. Diogo Dalot menilai sepanjang babak pertama, Manchester United terlalu membiarkan para pemain Brighton leluasa dengan bola. Hal itu jadi momok saat diserang balik. Pemain asal Portugal itu mengatakan Manchester United tampil lebih baik pada babak kedua. Itulah kenapa akhirnya gol pertama berhasil dicetak. Tetapi penampilan bagus selama 45 menit kedua tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan ataupun membalikan keadaan. Diogo Dalot mengungkapkan suasana ruang ganti Manchester United kurang begitu baik setelah kekalahan tersebut. Seluruh pemain termasuk dirinya kecewa berat dengan hasil akhir. Manchester United mulai kehabisan opsi pemain yang bisa didatangkan di bursa transfer musim panas. Kabar terbaru, Manchester United sudah melakukan pendekatan resmi kepada penyerang Gaek Bologna, Marco Arnautovic. Manchester United diyakini dalam laporan yang sama sudah mengajukan tawaran resmi pertama dalam beberapa waktu terakhir. Namun Bologna memberikan respon buruk. Tim berjuluk Rosso Blue itu menolak mentah-mentah tawaran Manchester United sebesar 7 juta pound sterling. Belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah penolakan itu karena menginginkan jumlah yang lebih besar atau sekedar tidak ingin dijual. Namun yang pasti, MU sudah dipastikan akan terus mengupayakan keberhasilan transfer tersebut. Danizel Arnautovic, saudara kandung Marco Arnautovic, memberikan konfirmasi bahwa saudaranya itu tengah didekati oleh sebuah klub besar. Namun ia ogah untuk menjelaskan klub mana yang dimaksud. Walaupun demikian, Danizel mengaku klub yang mendekati ini adalah klub terkenal. Ia juga mengatakan akan terlibat dalam proses kepindahannya tersebut. Kekalahan Manchester United pada laga perdana Liga Inggris 2022-2023 atas Brighton memancing banyak komentar miring. Salah satunya Paul Scholes yang mengkritik permainan Scott McTominay dan Fred pada laga tersebut. Selepas pertandingan, Paul Scholes menyemprot kedua pemain tersebut pada acara resmi Premier League. Pemain yang pensiun untuk kedua kalinya pada musim 2012-2013 itu tidak menyukai cara bermain Fred dan Scott McTominay.
Menurutnya, Ten Hag sebaiknya tidak menurunkan keduanya secara bersamaan. Bahkan memainkan satu di antara dua pemain itu dirasanya sudah memberikan beban yang teramat banyak ke tim. Dengan Fred dan McTominay, Ten Hag hanya perlu memainkan satu di antara mereka saja. Bahkan memainkan salah satu dari mereka saja sudah kebanyakan, katanya dilansir dari Sport Bible. Paul Scholes mengungkapkan kekurangan Scott McTominay adalah keputusannya melakukan dribble bola terlalu sering. Hal tersebut mungkin saja baik, tetapi menurutnya McTominay sangat lemah untuk urusan progresi bola lewat dribble. Sedangkan kekurangan Fred, kebalikan dari McTominay. Pemain timnas Brazil itu dicap Scholes sering kehilangan bola dengan mudah. Fred terlalu mudah memberikan bola kepada lawan. Padahal Paul Scholes bukan hal yang sulit untuk mendistribusikan bola kepada pemain yang lebih pandai untuk mengalirkan bola ke depan. Harry Maguire mengakui bahwa pertahanan Manchester United tidak bermain maksimal dalam kekalahan dari Brighton di pekan perdana Premier League 2022-2023 pada Minggu 7 Agustus 2022. Pertahanan MU tampak kocar-kacir ketika Pascal Gross mencetak 2 gol dalam rentang waktu 10 menit di babak pertama. Koordinasi antar pemain tampak tidak maksimal. Meski performa setiap individu cukup baik, Harry Maguire pun secara terbuka mengakui kekurangan tersebut. Apa katanya? Manchester United sebenarnya main cukup baik secara keseluruhan, tapi ada jelas yang ada masalah dalam penyelesaian akhir dan koordinasi di lini belakang. Taktik Erik ten Hag tidak bisa berjalan maksimal. Buruknya koordinasi pertahanan MU terlihat jelas di babak pertama, khususnya dalam gol pertama Gross. Duet Maguire dan Martinez belum benar-benar maksimal. Muncul tudingan bahwa salah satu penyebab kekalahan MU adalah buruknya koordinasi Lisandro Martinez dan Harry Maguire. Pasangan bek tengah baru itu belum sepenuhnya nyetel. Luar biasa memiliki Lisandro Martinez. Dalam klub ini ada persaingan internal untuk merebut posisi bek tengah, sambung Maguire. Kami belum banyak bermain bersama dan di periode awal pertandingan kami belum menemukan frekuensi yang sama. Duet bek tengah perlu dibangun seiring waktu dan kami akan semakin baik dengan itu, ungkapnya. Lebih lanjut, Harry Maguire menegaskan bahwa kekalahan ini tidak lantas menghancurkan kepercayaan diri MU. Para pemain sudah tahu apa yang perlu mereka perbaiki.